kita untuk tidak memperpanjang lebar, kami undang Menteri Ketenagakerjaan Bapak Yasirli. Kami persilahkan. Selamat datang Pak. Terima kasih. Silakan. Baik, ini pasti yang menjadi concern kita semua yang ada di sini pastinya para ekonom ya. Tentu juga masyarakat yang sedang melihat acara ini tentu saja ingin mendengar ya terkait dengan bagaimana upah yang akan naik 6,5%, kemudian banyaknya PHK, apa rencana pemerintah dalam hal ketenagakerjaan Pak supaya mereka bisa bekerja kembali atau ada rencana-rencana lain yang memang pemerintah akan lakukan terkait dengan ketenagakerjaan ini semua orang ingin dengar. Kami persilakan Pak 5 menit untuk menyampaikan paparannya. Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, Bu Dr. Afiliani. Pertama sekali tentu kami ucapkan terima kasih bisa hadir di satu forum yang luar biasa ini. Saya bertemu dengan tokoh-tokoh, para ekonom, para pengusaha hebat. Sebelum saya masuk bicara, karena topiknya ketenagakerjaan Bu Afi ya. Saya ingin ketika kita berbicara tentang ketenagakerjaan, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bahwa Kementerian Ketenagakerjaan ini bukan Ministry of Labor, gitu ya. Jadi ketika kita memaknai dia itu adalah Ministry of Labor, maka kemudian kita hanya akan berbicara tentang upah minimum, gitu ya, dan hanya berkutat di situ saja. Kami memiliki sebuah mimpi besar bahwa ini adalah Ministry of Manpower dan ke depan kita akan berbicara terkait tentang Ministry of Human Potential. Slide boleh ya. Jadi memang kalau kita lihat juga terkait dengan kondisi ekonomi kita kayak ini, kalau masalah terkait dengan pengangguran, masalah terkait tentang lapangan kerja itu juga ketika terakhir saya bertemu dengan Pak Presiden, kita sepakat bahwa ini adalah di hilir, kami di hilir. Jadi ini tidak bisa terlepas dari suatu kebijakan makro yang bersifat itu adalah lintas kementerian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan potret saat ini adalah challenge kita. Mimpi besar saya tadi adalah ini adalah menjadi Ministry of Human Potential, bagaimana kemudian kita menjadikan komponen pekerja itu menjadi komponen yang substansi untuk tumbuhnya perusahaan, dengan produktivitas yang kuat, menjadi bagaimana mereka memiliki inovasi, itu adalah mimpi kita ke depan. Bidang saya adalah profesor di teknik industri, bidang saya adalah Human Factors Engineering, Bu Afi. Jadi memang saya akan berharap kita bisa lebih banyak nanti berdiskusi, membuat kebijakan bagaimana kita bisa meningkatkan produktivitas tenaga kerja kita. Makanya kami selalu ketika kita diskusi dengan teman-teman pengusaha, teman-teman buruh, UMP ini adalah memang masalah klasik, mari kita perluas horizon kita. Jadi kita tidak hanya bicara tentang upah minimum tiap tahun berapa persen, which is menurut kami itu kita nggak akan pernah bisa selesai. Alhamdulillah kemarin hasil MK kita sudah mulai masuk kepada upah sektoral dan seterusnya, kemudian pemberdayaan Dewan Pengupahan Daerah dan seterusnya dan seterusnya. Bapak dan Ibu, ini adalah potret ya. Saya yakin para ekonom sangat paham, ini adalah kondisi saat ini kita given bagaimana rendahnya pendidikan tenaga kerja kita, produktivitas kita juga rendah di bawah rata-rata ya. Di bawah rata-rata negara ASEAN, lapangan kerja dan seterusnya dan seterusnya. Sedangkan cita-cita kita besar bagaimana 2045 itu adalah Indonesia emas dengan pertumbuhan ekonomi sekian. Lanjut. Ini adalah gambaran apa yang akan kami lakukan ke depan. Jadi kita mengajak semua stakeholders terkait. Ya, ini bukanlah Ministry of Labor, tapi kami ingin bagaimana kemudian tenaga kerja kita ini memiliki sebuah peran yang sangat substansial dalam pertumbuhan ekonomi bangsa ke depan. Peningkatan kompetensi tenaga kerja, memang ini adalah menjadi proses bisnis core kami. Kita akan penguatan kurikulum, sertifikasi vokasi, reskilling, upskilling. Kita akan mencoba membuat dia lebih efisien, lebih masif ke depan.
Dan kita akan fokus kepada tenaga kerja tertentu sejalan dengan mega project program strategisnya dari Pak Presiden. Perluasan ketempatan kerja, kita juga punya PR besar Bapak dan Ibu terkait tentang peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja. Ini juga harus menjadi perhatian kita ke depan, dan yang penting sebenarnya adalah daya saing. Inilah rencana kami tahun depan 2025 kita akan hidupkan kembali gerakan peningkatan produktivitas nasional. Jadi kita sudah punya Perpres, yang ini harus kita eksekusi mulai dari tingkat pusat sampai kepada tingkat daerah, norma ketenaga kerjaan dan reformasi pengelola ketenaga kerjaan. Lanjut, 5 menit ya. Saya ngajar biasanya 2 jam Bu Evi ya. Jadi peningkatan produktivitas dan kompetensi ini kita lihat konteksnya adalah mungkin kita bisa belajar dari Vietnam. Bagaimana Vietnam, kita lihat struktur tenaga kerja Vietnam dengan kita itu mirip, tapi perbedaannya adalah they have about 10% vocational and professional training. Inilah yang menurut saya, kalau kemudian pertumbuhan produktivitas Vietnam bisa sampai 7%, kita sekarang 2,6, maka kemudian mungkin salah satu yang memang harus dan bisa, dan itu ada di depan mata adalah we got to focus on vocational and professional training. Baik ya, tapi 5 menit tepat sekali Pak, sampai akhir tadi udah bagus banget, saya aja bisa tahu apa yang menjadi programnya ya. Baik Pak, di sini juga ada teman-teman dari ekonomi yang akan menanggapi Pak. Jadi tadi menarik apa yang disampaikan dari mulai bicara kompetensi, produktivitas, pada akhirnya baru kesejahteraan. Jadi jangan dibalik, kesejahteraan dulu baru produktivitas ya Pak. Baik, pertama saya persilakan di sini ada ini Pak yang ngurusin kartu prakerja. Nah, kami persilakan Ibu Deni Puspa Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Baik, terima kasih. Selamat siang Pak Menaker. Bu Deni di sini. Lagi dicariin Bu Deni. Oh, lagi dicariin ya Pak. Ya, siap Pak untuk kolaborasi dan diskusi dengan tim dari Kemenaker Pak. Nah, pertanyaan saya Pak Menaker, karena kita setiap tahun ada lulusan 1,8 sampai 1,7 juta dari SMA yang tidak melanjutkan kuliah. Jadi mereka pergi ke job market Pak. Kemudian juga angka yang sama untuk lulusan perguruan tinggi. Tetapi kita paham bahwa ada fenomena over education, under skill Pak dari lulusan-lulusan kita. Jadi untuk membuat transisi yang smooth dari pendidikan, saya paham bahwa dunia pendidikan juga sedang berbenah Pak. Tetapi yang persoalan di depan mata yaitu lulusan yang begitu banyak untuk kemudian bisa bertransisi ke job market dengan smooth itu apa strategi yang akan dilakukan oleh Kemenaker. Yang kedua Pak, terhadap mereka yang sudah bekerja Pak, yang seringkali ya kita paham bahwa PHK itu tidak terhindarkan dalam transformasi ekonomi, tetapi kemudian bagaimana kita bisa memberikan akses reskilling dan upskilling seperti yang Bapak sampaikan tadi, sementara mereka bekerja Pak dari Monday to Friday pada jam yang seperti itu Pak. Jadi bagaimana inovasi atau terobosan yang akan diberikan. Makasih. Terima kasih Bu Deni, nanti ditanggapi ya Pak, masih ada 2 penanya lagi. Berikutnya kami persilakan Profesor Romin Dauri, anggota Komisi 4 DPR RI. Ya, tolong dibantu. Ya, silakan. Terima kasih Alfi, kenapa saya sebut Alfi, dia much younger than me, 15 years. Pak Menteri dapat salam dari SMA 1 Padang gitu ya. Istri seorang Pak. Begini, secara kesisteman udah bagus Pak. Ya tetapi Bapak pasti tahu bahwa negara itu transisi awalnya buruh murah gitu kan dan sumber daya alam. Kenapa Bapak tidak ini success story? Karena ini kan sudah puluhan tahun Pak. Selalu bentrok antara perusahaan ya kan dengan serikat kerja. Saya betulan duta besar kehormatan di Korea Pak. Jadi Korea, China dan Vietnam caranya sama Pak. Waktu produktivitas buruh kita itu masih rendah Pak, subsidi Pak. Orang-orang Apindo kan selalu beralasan sekarang upah buruh kita lebih mahal daripada Vietnam. Nah mereka menyembunyikan data bahwa Vietnam itu mensubsidi transportasi, housing and food Pak. Jadi gaji murah itu benar-benar untuk take home pay Pak. I think that is breakthrough Pak. You are teori gitu tapi breakthrough yang untuk solusi sekarang sudah puluhan tahun kita tidak pernah solve. Itu adalah antara pertentangan si buruh minta gajinya meningkat dan si Apindo atau apapun pengusaha maunya rendah. Pak terakhir Pak, garis kemiskinan kita itu terlalu rendah Pak.
Pak Yusril, hanya 582.000 per orang per bulan. Padahal definisi poverty lain adalah sejumlah uang yang cukup untuk beli 5 kebutuhan dasar. Untuk makan aja 300.000 is not enough, Pak. Jadi kebutuhan dasar yang sesuai dengan realitas tidak munafik adalah 3,2 dolar per orang per hari. That's defined by the World Bank. Jadi harusnya garis kemiskinan kita itu 96 dolar atau 1,5 juta, Pak. Nah kalau itu maka upah minimum kalau Bapak ingin sejahtera dan gurunya itu produktif itu harusnya 7 juta, Pak. Otherwise kita akan selalu dilematis. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Romin. Wah, menarik sekali ya. Pada senang Pak kalau dengar Bapak ngomong tadi. Silakan Pak untuk menanggapi dua dari ekonom yang menyampaikan. Baik. Ini kalau ekonom yang bertanya memang susah-susah ya pertanyaannya ya. Jadi yang pertama, saya upah dulu ya. Ini upah ini biar saya nggak kemana-mana ngomongnya begitu ya, Pak Senior ya. Saya sangat sadar bahwa masih banyak hal yang harus kita sepakati terkait tentang konsep upah minimum, Pak. Makanya tahun ini kami selalu menyampaikan, nanti akan ada peraturan menteri yang akan kita keluarkan. Let's assume it hanya untuk 2025. 2026 kita punya waktu yang cukup banyak untuk mulai menyemakati kembali ini upah minimum ini apa? Apakah dia safety net? Apakah kita bicara kebutuhan hidup layak? Ini apa sih konsepnya? Kebutuhan hidup layak itu apa? Lajang untuk berapa orang dan seterusnya. Jadi saya yakin kalau kita berangkat dari kesepakatan yang sama terkait dengan definisi, kemudian baru kita berbicara sesudahnya kenaikan itu seperti apa. Ya, apakah kita akan melihat inflasi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan GDP, atau kita cukup lihat kepada proporsi terhadap kebutuhan hidup layak dan seterusnya, sebelum kita berbicara nanti kenaikannya berapa persen. Nah, ketika kita sepakati itu nanti dalam gambaran saya adalah sekarang ini memang tantangannya upah minimum itu kami punya data dibandingkan dengan kebutuhan hidup layak versi BPS ya, dengan data yang mungkin juga sifatnya estimasi itu variasinya besar. Ada yang masih 60%, ada yang sudah 80%, ada yang 90%, ada yang 105%. Which is ini adalah another challenge sebenarnya. Gitu ya. Artinya startingnya sudah berbeda untuk mencapai sebuah upah minimum. Nah, hopefully ini kita bisa sepakati Pak. Dan tadi juga saya sampaikan bahwa kami mengajak teman-teman buruh itu juga, ayo dong kita jangan hanya lihat satu sumbu ini aja, kita lihat ini sebuah horizon. Ya, upah minimum itu satu sisi, kita lihat juga upah sektoral. Kepada teman-teman di pengusaha, ayo ya pemerintah bisa ya tadi ya ada insentif dan kami sedang diskusikan itu Pak, gitu ya. Insentif ketika memang diskusi kita kemarin itu ini upah minimum boleh nggak pengecualian? Ya, artinya kita harus berbicara ini terkait tentang aspek legal draftnya seperti apa, gitu ya. Awalnya kita mengatakan ini bisa nih, tapi ternyata kesini perlu diskusi lebih dalam. Gitu. Jadi banyak hal dengan teman Apindo ya kami punya lembaga vokasi, kemudian kita punya insentif, ini mungkin kita bisa gunakan juga membantu industri, jenis industri yang memang punya permasalahan terkait finansial dan seterusnya. Itu Bu Afi yang pertama ya. Mungkin bisa lebih singkat Pak, masih ada lagi? Ya, yang kedua belum, ini belum dijawab. Ya. Bisa singkat Pak. Siap, ya Bu Deni, ini setuju Bu, ya, satu hal yang agak saya optimis itu adalah dalam 2 minggu, 3 minggu pertama saya diamanahkan, saya langsung berdiskusi dengan Menteri Dikdasmen. Ayo Pak kita inline-kan lagi nih, apa kurikulumnya ada di SMK, Bapak punya berapa SMK unggulan, ini kebutuhan industri seperti ini, kami itu vokasional itu bisa nggak sifatnya itu hanya finishing up, kemudian kami berikan sertifikasi. Kemudian kemarin dengan Menteri Pariwisata, sebenarnya kebutuhannya apa, kemudian dengan Menteri Pertanian, ke depan dengan program Pak Presiden Food Estate, kemandirian pangan, jenis petani seperti apa, kompetensi apa yang kemudian kita perlu sertifikasi.
Dan kami punya PR, memang anggaran kita untuk vocational training terbatas, tapi kami yakin kombinasi hibrid dengan kemudian offline, termasuk juga nanti potensial kalau seandainya prakerja kita bisa integrasikan, itu akan memberikan dampak yang luar biasa, Bu Deni. Itu Baik, Siap. terima kasih Pak Yasirli, banyak Siap. sekali yang sudah kita dapatkan walaupun 2 penanya dan jawabannya memuaskan. Baik, jadi kita dengar sudah bahwa bagaimana ke depan terkait dengan upah, apakah faktor-faktor yang sudah ada ataukah perlu mendapat tambahan. Lalu produktivitas tadi menarik juga, vokasi ya Pak, vokasi ini memang menjadi hal menarik karena di Indonesia ini kan masih banyak tenaga kerja yang SD, SMP dan SMA yang mereka membutuhkan mungkin lebih vokasi dibandingkan pendidikan formal. Mudah-mudahan semuanya bisa tercapai. Terima kasih Pak Yasirli.